Halo lovers, selamat datang di episode keempat dari Pengalamanku Pengalamanmu. Kali ini Ilham dan juga Nadia bakal menceritakan kisah mereka tentang berantem sama orang tua mereka. Memang anak durhaka. Bagaimana kisah mereka? Selamat menonton lovers. Selamat datang di Pengalamanku. Ada gue Ilham Dan Nadia. Jadi kita akan menceritakan pengalaman-pengalaman pertama kita tentang suatu hal nih. Nanti ada penanya nih di samping kamera. Sebelah kanan, di belakang kamera. Kasih jempol dulu dong. Kasih jempol dong. Oke, pertanyaan pertama. Ceritakan pengalaman pertama kalian berantem sama orang tua. Dulu deh. Berantem orang tua dulu ya. Gua tuh berantem sama orang tua nggak pernah pengalaman pertama paling pas kecil sih. Kayak Emang lu sekarang nggak berantem sama orang tua? kalau sekarang lebih nggak peduli sih. Jangan contoh teman-teman. Iya, gue kayaknya pertama kali tuh masalah ini gue inget masalah main bola. Kayak orang tua gue tuh nggak suka gue main bola dulu. Apa alasannya? Alasannya nggak tahu, kayak lu mau jadi apa gitu. Karena gue dulu pengen banget jadi pemain bola gitu. Pengen banget jadi pemain bola. Terus gue mulai ini latihan bola kayak SSB gitulah. Oh, ada badai ya di sini. Ada badai. Badai. Iya, tapi badai pasti berlalu kok. Lagu dong. Lagu. Ya, Iya kayak gue latihan bola diem-diem. Terus ketahuan kayak ngapain sih latihan bola gitu, emang mau jadi pemain bola mau gitu, ngapain mau jadi apa main bola gitu. Gue kesel banget tuh, kayak emang apa sih gitu. Lu nggak tersalurkan tuh Iya. waktu kecil tuh ceritanya. Dan emang gue dari dulu kalau ditanya cita-cita Pemain mau bola. jadi apa, pemain bola Lu gitu. kan itu kan Persija lo. Persib gak? Persib sejati. Ini bajunya aja biru. Iya biru gak? Jangan ntar di geruduk, gue di Jakarta soalnya sekarang. Iya, di Jakarta ya, bukan di Bandung. Iya, jadi gitu. Jadi gue kesel banget kayak pasti ini orang tua gitu. Astagfirullahaladzim, maaf ya. Ya maksudnya jangan ditiru. Ya pada akhirnya pas udah gue dewasa, bener kayaknya. Kayaknya pemain bola kayak enggak usah semuanya. Ya ditambah gue males udah mulai. Kalau Ilham mungkin bakal ke arah sana gitu, ke jurang. Iya, gitu. Itu pengalaman pertama gue umur SD kayak 6-7 tahun gue udah mulai latihan bola, terus dilarang kayak gue madun banget dulu gue. Makanya gue nonton Madun gue relate. Oh iya. Bener. Iya, sudah dibilang jangan main bola gitu kata bapaknya Madun, tapi gue tetap main bola. Tapi pada akhirnya ketika gue nggak jadi pemain bola ya udah gitu. Gue akhirnya bener nih kata mak gue gitu. Kalau lu? Kalau gue ceritain yang sini, gue pengen aja. Gue ceritain yang baru-baru banget aja deh nih. Hari ini tadi pagi. Buset, eksklusif banget ya. Gue baru berantem. Kenapa tuh? Sama bapak gue. Jadi gini, kan gue tuh mau berangkat kuliah nih, sesi 2 gue offline di kampus nih. Ini sekarang gue di sini nih, offline. Terus habis itu gue bangun dari jam 8:30. Tapi karena rumah gue berantakan banget nih. Terus nyokap gue lagi, ya gimana sih namanya orang tua ya, gue mau bantuin nih anak cewek sendiri ceritanya. Gue bantuin kan. Set gue beres-beres, gue cuci piring. Jadi waktu gue untuk mandi dan bersiap-siap tertunda dong. Terus habis itu udah nih, set gue mandi siap-siap, bapak gue nanya, udah belum nih mau diantar? Tak dulu, belum siap, gue bilang gitu dong. Terus udah nih, set pas gue udah siap, bapak gue lagi ngurusin tanamannya. Gue cuma bilang gini, pak ya pak udah nih. Dia bilang gini, enggak, sekarang nggak bisa, buru-buru nggak bisa. Kalau udah kayak gini nggak bisa diburu-buruin. Dari tadi ditungguin kemana aja. Gue emosi dong. Gue bilang, ya kan tadi banyak yang dikerjain gitu kan. Terus habis itu, ya udah jangan diburu-buruin. Dari tadi saya tungguin bla bla bla. Terus gue emosi juga dong, kayak anjir, gue cuma minta dianterin ke stasiun, bukan ke kampus. Terus gue bilang, akhirnya gue emosi nih. Gue bilang, udah nggak usah, nih gojek aja, anjir. Terus habis itu Mandiri. Iya, terus habis itu masih tuh pas gue lagi mau mesen ojek, dia masih ngomel-ngomel tentang dari tadi ngapain aja bla bla bla. Terus habis itu nyokap gue datang nih, set, udah bawa motor aja ke stasiun. Ada gue bawa motor, bener-bener kayak orang gila. Gue Udah telat tuh. Telat. Gue datang tadi telat, sesi 1 telat setengah jam lu bayangin. Tapi udah absen kan? Udah absen. Untungnya dosennya aman aja. Bukan dosennya nggak boleh, misalnya 5 menit nggak boleh masuk gitu. Iya, ada itu dosen. Ada. Ada yang nggak usah disebut lah, nggak usah disebut. Ada. Privasi lah, itu privasi. Iya. Lanjut apa ke pertanyaan kedua? Oke, boleh. Lanjut kedua. Ceritakan pengalaman berantem sama orang tua terlama. Pengalaman terlama, jujur nih ya, orang tua gue terutama nyokap gitu, karena emang jujur gue dekat sama nyokap.
nggak tahu kenapa ya, kayak cowok tuh kayak dekatnya sama nyokap begitu, kayak Gue juga anak cewek deketnya sama bokap. bokap. Iya, gue kalau menyokap gitu kayak, ya gue jarang ngobrol sama bokap mah gitu, kayak ya ngasih tahu gue pun lewat nyokap gue gitu. Gue manggil Umi kan, gue manggil Umi. Nah, Umi gue tuh gini, Umi gue tuh kayak tipikal Betawi banget. Emang orang tahu gue Betawi. Betawi tok lah, Betawi tok yang kalau ngomong nyeletuk. Iya, gue gitu kan. Enggak segitunya sih, lebih ke celetukannya ya. Jadi kalau marah karena ekspresif. Iya, bener. Karena orang Betawi itu lebih ekspresif. Iya. Jadi kalau emang marah gitu. Ciri khasnya emang orang Betawi gitu, keras ya, Keras gitu, tapi keras ekspresif gimana ya? Iya, ngerti. Bukan nada yang keras tapi ekspresif aja. Kalau lagi kesel gitu kan. Nah, gue tuh jarang banget berantem yang lama karena gini, walaupun ekspresif dan sering marah-marah, ya nanti misalnya udah reda mah, ya udah tanyain udah makan apa belum lagi gitu. Jadi nggak pernah yang sampai berminggu-minggu gitu diem-dieman, enggak. Kayak abis ini gue ngelakuin kesalahan, udah gue diem. Nanti siang mah ya udah tawarin makan lagi, udah makan belum gitu. Gue ya itu ya maksudnya the bestnya orang tua gitu ya. Gue yakin nyokap gue, ya umi gue masih kesal gitu. Apa ya terakhir tuh kayak gue udah jarang sih, sekarang gue jarang berantem gara-gara ya gue tuh gede juga gitu, terserah lu mau ngapain. Udah ngerti ya situasi kondisinya. Iya, kayak ya sekarang gue misalkan pulang jam 1 jam 2 udah nggak apa-apa, udah boleh gitu, udah serah mau ngapain aja gitu. Ya paling kayak apa ya, sekarang udah nggak pernah sih. Kalau dulu tuh kayak belum makan lah atau gue pernah kecil ya lu main bola mulu kan. Iya, gue tuh ini disuruh makan kan. dimarahin tuh gara-gara ini SMP tuh. Gue pernah, jadi tuh gue jahil gitu ke teman gue. Gue jahilin HP-nya, gue umpetin HP-nya, jatuh dari atas ini, dari atas apa, genteng, bukan genteng, atas lemari gitu, di kelas itu ada lemari, jatuh ke bawah, pecah. Gue harus tanggung jawab. Ya, panik dong. Panik gue ngomong ke umi gue marah kayak, jadi orang bla gitu lah. Gue sedih banget gitu dimarahin. Karena apa ya, ya harus tanggung jawab juga. Tapi tetap orang tua gue tanggung jawab, gantiin LCD segala macam. Ya, cuman bentar sih malamnya mah udah baik lagi gitu. Marahnya sekilas doang gitu. Jadi nggak pernah marah macem-macem yang sampai berhari-hari. Aman gue. Kalau gue paling lama marahan berapa ya? Kayaknya sih sekitar 3 harian. Lama ya? Karena dari misalnya gue marah sama nyokap gue nih. Nyokap gue gengsian, gue juga gengsian. Ngerti gak sih lu? Gue lapar banget nih. Tapi gue kayak anjing, gue nggak mau makan. Gue mau makan tapi gue nggak mau keluar. Bisa nggak sih kayak langsung aja makanan ada di kamar gue gitu. Terus jadinya itu tuh yang bikin proses kebaikan itu lama, ngerti kan? Terus habis itu biasanya nyokap gue duluan juga yang approach gitu loh, kayak tuh ada ini tuh makan tuh kayak gitu. Pasti emang makanan dah. Kalau enggak apa yang bikin kita tuh interest sama hal itu, jadi dibilangin gitu, kayak gitu biasanya gue juga. Jadi 3 hari ya? 3 harian. Jadi kesimpulannya kita nggak lama-lama lah kalau ini mbak. Nggak boleh lama-lama sama orang tua berantem. Pertanyaan ketiga. Pernah nggak pas berantem sama orang tua terus kepikiran buat pergi dari rumah? Pernah. Jadi ini SD nih, SD. Itu pasti masa-masa itu. Itu pasti di masa-masa itu, Tuhan. Jadi tuh ini sekali-kalinya gue ngerasa kayak nggak tahu, kayaknya ini nyokap gue juga. Gue tuh jarang dimarahin bokap lah, sama nyokap pasti. Nyokap tuh kayak gue kesel banget. Jadi tuh gue tuh di rumah pendidikan tuh nomor 1. Lu harus sekolah, nggak boleh bolos, nggak boleh apa. Pokoknya makanya gue rajin sekolah. Nah ada satu waktu gue main PS. Bolos. Terus Bukan bolos, tapi jadi tuh gue masuk siang. Terus habis itu cabut di jam-jam istirahat, habis istirahat atau gimana? Enggak, gue masuk siang. Jam setengah 1 gue masuk. Waktu itu SD gue masuk siang. Nah dari jam 10 tuh gue udah gak ada di rumah. Gue main PS. Habis main PS baru lu sekolah gitu. Biasanya begitu. Biasanya gue main PS dulu, terus jam setengah 1 gue pulang. Nah sekarang tuh gue lagi malas banget sekolah. Bodoh gue nggak mau sekolah gitu. Duit gue lagi banyak, udah ngumpulin juga. Gue mau main terus sama temen gue nih. Temen gue bangsat juga nih, ngajakinnya. Terus udah tuh udah jam 1 gue nggak pulang. Sebenarnya gue menyokap gue pulang kan? Gue nggak pulang. Udah jam 1 gue nggak pulang ke rumah. Nggak pulang lagi langsung ke sekolahan? Enggak, gue di PS. Masih di rental PS. Masih terus. Jam 1 nyokap gue datang bawa kayu. Anjir. Bong pisang. Kayu ranting gitu. Iya. Kayu ranting. Tahu. Nah,
Itu gue malu banget. Itu gue bukan nggak sampai ngelempar ke gue sih. Tapi malu aja lu disamperin kan? Malu banget itu temen-temen gue kayak no Milo no anjir yo gue nangis tuh gue itu masih kelas 4 SD lah kayaknya masih seru-seru main gitu kan nangis gue akhirnya nggak sekolah gue tetap karena gue udah bete duluan udah ngamut ya kayak itu gue di dalam kamar pas nyampe rumah tuh gue kena sedikit ini sabetan tapi pakai tangan. Iya dulu kan masih wajar lah itu mah. Sekarang viral di Twitter. Langsung orang tua ini abusive anjir. Langsung dibilang broken home. Keluarganya gak harmonis. Langsung keluarga gak harmonis cuma gara-gara disuruh beli LPG ya. Iya pokoknya gitu terus gue ngerasa kok main fisik sih gitu ya. Kayaknya iya karena gue di apa sih? Disabet pakai tangan tapi merah. Iya gitu doang. Terus gue kayak gue udah nyiapin ini demi Allah gue. Jadi lo tau gak sih yang kayak di kartun-kartun tuh kalau pakai kayu terus baju-baju dimasukin diikat pakai sarung. Gue udah kayak gitu kelas 4 SD gue. Drama banget anjing drama. Ya terus ya udah gue kayak gitu, ku cari kayu ke depan, kagak dapat. Pakai kayu yang malu buat sabetin. Nah nggak tahu itu hilang kemana, dibuang kemana gue nggak tahu. Ku cari. Jangan-jangan malu udah tahu kan? Iya kayak mau kabur nih. Lucu banget. Nah, dapat deh, gue inget gue dapat. Terus lucunya apa dah? Gue nggak bisa ngiket. Gue minta iketin sama mama gue. Ya gue lucu banget. Ya gue demi Allah nih gue inget ya. Terus mau kemana lu? Iketin dong ini mau pergi anjing. Ketawain tapi sama gue anjir lucu banget itu kayak. Itu kelas 4. Enggak tahu kelas 4 enggak tahu kelas 3 pokoknya SD lah udah masuk siang. Jadi gitu kelas 1 kelas 2 masuk pagi, kelas 3-nya masuk siang. Antara 3 sama 4 lah. Gitu. Lucu banget itu kayak udah kepikiran itu kan karena kartun gitu ya, maksudnya bawa-bawa gitu, aduh anjir. Apa ya? Ada di SpongeBob juga ada yang si Patrick mau pergi gitu. Nah kalau lo? Kalau gue tuh iya sama pasti itu terjadi di saat kita SD ya kan apa namanya anak 2000-an masih SD pada SD. Gue nggak mau sekolah sama gue tuh sekolah nggak gitu kan selalu kayak gitu gue nggak mau sekolah gue pura-pura sakit pura-pura apa terus gue nyadar kan gue dari kasur dari kamar digeret dimasukin kamar mandi diguyur gue nangis gak usah nangis mandi sekolah gitu kan gue dipakein baju juga gue nangis kayak sesegukan tuh bener-bener dibawa dituntun sampai ke SD gue nangis abis itu diketok-ketokan kelas gue udah mulai nih diketok-ketok disuruh masuk terus pulangnya gue trauma dong kayak anjing apakah gini banget ya hidup sama mama gitu kan sakit banget dulu kan masih ada uyut gue ya apa sama uyut aja gitu tahu kan tas-tasan yang ada kopernya yang bisa digerek ya gue buka gue masukin baju-baju gue udah gue masukin udah pokoknya maunya sama uyut aja tinggalnya terus abis itu gue mikir lagi tapi ntar kesana naik apa gitu kan tolol abis itu gue nangis sampai gue tidur nangis capek ketiduran akhirnya bangun lupa bangun lupa tapi ya sempat ada pikiran itu iya pasti ada ya iya kan? Nah itu lovers seru banget ya pengalaman kita tentang masalah sama orang tua nih. Nah makanya gue bingung sedikit ini ya outro aja ya sedikit bingung kalau ada yang sedikit masalah sama orang tua tuh langsung pengen bilangnya abusive lah orang tua toxic lah enggak bro itu sayang gitu ya, itu sebenarnya semua orang tua itu sayang cuma caranya beda-beda. Nah dan selagi itu kekerasannya enggak yang sampai apa banget gitu cuman sedikit teblak lah apa disebutnya teblak iya gitu mah ya wajar lah itu pasti tapi semua anak-anak 2000-an pasti relate sama kita terus ya emang udah biasa aja gitu. Biasa cuman gitu. di apa namanya di era-era ini nih di yang kayak era adik gua kan masih 2010 tuh jadi kayak udah banget. Pikirannya tuh udah maju udah beda gitu ya tapi kita nggak mendukung kekerasan apapun ya gitu tetap harus saling cinta damai. Oke lovers itu aja sekian dari pengalaman di si keberapa nih nggak tahu lah kelima kayaknya. Sampai jumpa di pengalamanmu selanjutnya. Dadah.